Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general reading yang membacakan tentang energi koneksi soulmate ataupun twin flame ya di periode bulan Agustus tahun 2022 ya. Dan seperti biasa, readingan saya ini ada bacaan untuk divine maskulin dan divine femininnya ya. Dan perlu saya himbaukan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi semua zodiak atau bagi semua koneksi soulmate ataupun twin flame di luar sana. Oleh sebab itu, ya saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menangkapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena energi yang kebaca bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Di sini udah ada 3 deck ya, satu untuk divine maskulin, ini untuk divine feminim yang warna ungu ya. Oke. Dan ini untuk alam bawah sadar atau tema ya, kondisi dari hubungan ya. Dan saya ingatkan dulu ya, yang namanya maskulin itu belum tentu berada di dalam badan seorang pria. Ngerti kan? Bisa jadi maskulin itu ada di dalam badan seorang wanita, guys. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Jadi jangan langsung vonis atau patokkan terlebih dahulu yang namanya maskulin itu ya seorang laki-laki ya, guys ya. Oke, belum tentu kayak gitu ya. Ngerti kan? Dan siapkan satu pertanyaan khusus dari diri kalian, dan nanti di penghujung readingan ya, saya akan menjawabnya melalui pendulum ya. Oke. Langsung kita mulai. Heavenly God and Universe, please tell us. Alam bawah sadar, subliminal ya, dari koneksi soulmate ataupun twin flame di periode bulan Agustus tahun 2022. Thank you. Saya akan tarik kartunya secara acak. Di sini ada kartu justice ya, keadilan ya. Ini zodiak Libra ya. Justice itu juga bisa jadi simbol dari sebuah keseimbangan juga, atau simbol dari keraguan-raguan. Tergantung tebaran kartu tarotnya itu nantinya mengarah ke arah mana ya guys ya. Oke. Atau bisa jadi bercerita tentang karma di salah satu pihak di sini ya. Mungkin ada yang terkena karma, entah si divine maskulin atau si divine feminin tersebut kan. Saya lihat ya. Oke. Kita akan melihat energi dari divine maskulin. Oke. Energi dari divine maskulin. Heavenly God and Universe, please tell us a general energy from divine masculine in period August 2022. Bagaimana energi dari divine masculine kepada divine feminine di periode bulan Agustus tahun 2022. Thank you. Bottom of the deck di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, saya taruh dulu ya di sini ya guys ya. Ada Queen of Cups, Queen of Pentacles, Tower Moment. Ya. Saya udah ngerti sekarang. Ya, ini lebih bercerita seperti memberikan keadilan kepada si divine feminin ya. Saya lihat mungkin si divine maskulin ini pernah memperlakukan si divine feminim ini dengan sangat tidak adil sebelumnya ya. Karena ada kartu 2 Pentacles ya, mungkin sebelumnya ya, si divine maskulin ini menganggap sepele terhadap si divine
feminim ya, atau memperlakukan si divine feminim ini dengan sesuka hati. Saya lihat ya, tidak memprioritaskan si divine feminim ini. Jadi saya lihat ya, energi di bulan Agustus ada Six of Pentacles ini yang bercerita ya, kalau dari si divine maskulin ini kan ada kemungkinan ya, dia ingin datang kepada si divine feminim ini memberikan sesuatu berupa oleh-oleh ya, tanda cedera mata kepada si divine feminim ini. Ngerti kan? Mungkin itu untuk minta maaf ya, karena hubungan ini udah pernah hancur sebelumnya akibat dari si divine maskulin ini ya, mungkin terlalu memprioritaskan hal lain. Dua Pentacles ya, dia terlalu memprioritaskan hal lain ya, sehingga tanpa sengaja kan saya lihat divine maskulin ini menghancurkan hubungannya dengan si divine feminim. Mungkin karena ada kartu Queen of Pentacles di sini, prioritasnya itu hanya terhadap uang, kerja dan kerja aja kan. Oke. Maka di bulan Agustus terlihat ada kartu Queen of Cups ya. Energi dari si divine maskulin ya, ibaratnya seperti adanya rasa penyesalan, kayak introspeksi diri, merasa bersalah, merasa menyesal gitu ya, dan ingin memperbaiki hubungannya dengan divine feminim dengan cara Tower Moment, hubungan yang tidak sengaja dirusak oleh divine maskulin. Dan beberapa orang divine maskulin ini ya, mungkin kemarin pernah mengghosting ya si divine feminim ini demi orang lain, saya lihat. Oke. Tapi karena setelah kartu Tower Moment di sini ada kartu Six of Cups ini berupa kayak rekonsiliasi hubungan ya, guys ya. Divine maskulin ini ingin merekonsiliasi hubungan ini bersama dengan divine feminim ya. Meskipun kadang-kadang masih bingung gitu kan, kenapa divine maskulin ini bingung ya, karena Queen of Cups ini ibaratnya kayak menjawab lah ya. Ya dia juga malu kan. Divine maskulin ini juga malu. Kenapa kemarin itu dia memprioritaskan hal lain, memprioritaskan uang kayak, atau lebih memprioritaskan orang lain ya. Sehingga ya ada kemungkinan kalau dia ini maskulin ya, dia tidak memprioritaskan masalah keuangan kan. Ada kemungkinan dia memprioritaskan feminim lain ya, atau memprioritaskan orang lain. Sehingga hubungan ini ya mungkin terjadi ghosting kayak ya, ditinggalkan kayak si divine feminim ini ibaratnya di ghosting secara mendadak oleh divine maskulin ini ya. Tapi alangkah ya bagusnya sekarang di sini ada kartu Six of Cups ya. Oke, divine maskulin ya setelah mengghosting si divine feminim, dia tidak bisa melupakan si divine feminim ini. Oke, kenangan itu masih tertinggal dan ada kemungkinan bulan Agustus ini adalah bulan di mana divine maskulin ingin datang membuat sebuah rekonsiliasi hubungan dengan si divine feminim dan membangun kembali hubungan ini dari titik nol lagi ya. Karena Queen of Pentacles juga ibaratnya menjawabkan dia, si divine maskulin ini ya, dia ingin memberikan sebuah keadilan ya, justice ya, kayak ingin membayar kesalahan dia terhadap si divine feminim. Gimana caranya ya supaya dia bisa membuat si divine feminim ini senang, bahagia, nyaman ya dengan kehadiran dia ya. Karena ya datangnya itu bukan dengan tangan kosong, saya lihat ya, karena ada kartu dua Pentacles ya. Ada kartu Six of Pentacles kan, datangnya ini disertai dengan cedera mata atau oleh-oleh yang ingin dia berikan kepada si divine feminim sebagai tanda minta maaf kayak kan. Karena kemarin pernah ya memprioritaskan orang lain atau memprioritaskan masalah lain sehingga dia mengghosting si divine feminim ini ya dengan penuh perasaan menyesal ya. Queen of Cups ya. Perasaan sedih, perasaan menyesal kan, Queen of Cups ya. Cuman sekarang adanya dua Pentacles, dia ini si divine maskulin ini mungkin sedang bingung ya. Karena sedang bingungnya itu kan dia sedang kayak mencari tahu ya. Karena ada kartu Six of Cups ya, dia sedang mencari tahu di mana keberadaan posisi dari si divine feminim ini ya. Mungkin beberapa orang udah saling blokir-blokiran satu sama lain ya. Ini yang terasa oleh saya ya. Sehingga dia maskulin ini sibuk tanya sana sini kan. Kamu ada kenal nggak si doi, si feminim tersebut kan? Kenapa kayak gitu ya? Si maskulin itu ingin mencari keberadaan dan ada kartu Justice, ada kemungkinan karena Justice di sini tambah kartu The Tower Moment ya. Setelah dia mengghosting si divine feminim,
ada kemungkinan si divine maskulin ini kena karma loh, saya lihat ya. Kena karma, sehingga terbangun kesadarannya Six of Cups ya. Jadi teringat akan kebaikan si divine feminine ini ya. Barusan Queen of Cups. Oke, Queen of Cups kayak menyesal, sedih ya. Meninggalkan pernah mengghosting si divine feminine ini. Oke, dan Queen of Pentacles ya, berusaha ingin memberikan suatu ya tanda cedera mata kepada si divine feminine ini ya sebagai tanda permintaan maaf. Karena dua pentacles di sini kan ibaratnya kayak menjawabkan si divine maskulin ini udah mentok ya, udah mentok. Dia itu udah putus asa ya. Dia udah kebingungan tanpa si divine feminine ini. Ngerti kan? Oke. Tanpa si divine feminine dia tidak sanggup untuk berbuat apa-apa, hidupnya itu oleng-oleng lah ya. Yang kebaca oleh saya ya, rekonsiliasi hubungan ya, ini bisa terjadi. Sekarang kita membacakan energi dari si divine feminine ya. Saya ingatkan ya, yang namanya divine feminine belum tentu selalu berada di dalam badan seorang cewek ya guys ya. Jangan langsung membuat patokan atau mengejudge ya kalau divine feminine itu seorang wanita, bukan, belum tentu. Bisa jadi feminin itu seorang pria, tapi yang membawa energi feminin, dan kebalikannya ya, maskulin itu yang ada di dalam badan seorang wanita ya. Heavenly God and Universe, please tell us a divine feminine energy to divine masculine in period August 2022. Bagaimana energi dari divine feminine terhadap si divine maskulin di periode bulan Agustus tahun 2022. Thank you. Oke, Knight of Cups ya. Saya lihat ini masih ada energi untuk bisa menerima si divine maskulin loh ya. Ini beberapa divine feminin ya. Masih ada perasaan cinta saya rasa di sini ya. Oke, kalau misalnya si divine maskulin ini datang ya untuk minta maaf kayak kan, apalagi sampai kasih sesuatu, ya tidak tertutup kemungkinan kalau divine feminim ini ya masih ingin menerima si divine maskulin ya. Oke. Masih ada kemungkinan untuk membukakan pintu maaf ya. Dan saya lupa mengatakan ya, energi centernya ini ya, ada zodiak Libra. Untuk divine maskulin ini mungkin datangnya dari zodiak Taurus, Cancer, ada zodiak Capricorn, Aries, Scorpio dan Capricorn lagi ya. Oke. Dan kita melihat energi dari si divine feminine. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Ada kartu The Chariot. Oke. Kemudian ada kartu Two of Cups. Ya, benar. Dalam diam ya, ibaratnya dalam diam ya. Sebenarnya hati nurani si divine feminine ini masih mencintai si divine maskulin dengan amat sangat, saya lihat ya. Kalau si divine maskulin ini masih orangnya masih mau bertanggung jawab, ada kemungkinan ya divine feminine ini masih ya bisa menerima si divine maskulin ini, karena divine feminine ini ada kartu Eight of Swords ya, star atau mandek ya. Ada kemungkinan divine feminine ini juga tidak bisa move on dari si divine maskulin. Ini yang kebaca oleh saya ya. Ingat ya, koneksi soulmate ataupun twin flame itu banyak di luar sana. Belum tentu yang saya bacakan ini adalah energi kalian ya. Ngerti kan? Saya melihat sih ya, ini feminim ini datangnya dari zodiak Pisces, datangnya dari zodiak Capricorn, Cancer lagi, Gemini dan zodiak Virgo ya. Oke, saya lihat temanya di sini ada kartu Knight of Cups ya. Sebenarnya ya, divine feminim ini masih bisa menerima si divine maskulin ya. Ini yang kebaca oleh saya ya. Masih mau saja membukakan pintu maaf, meskipun Four of Pentacles ini kayaknya kayak menggambarkan ya, untuk memberikan maaf gitu kan, mungkin masih agak dikit ragu-ragu ya. Masih agak rada was-was, ragu-ragu kan.
antara percaya dan tidak percaya gitu kan terhadap si divine maskulin ini. Tapi alhasil karena ada kartu The Chariot di sini ya, saya lihat ini divine feminim ini sebenarnya masih ada kepikiran mau kembali kepada si divine maskulin ini ya. Kenapa kayak gitu ya? Karena hati dari si divine feminim ini masih tertaut atau masih tertambat kepada si divine maskulin ini. Dan tambah kartu Ace of Swords ya, beberapa orang dari divine feminim ini kan kayaknya masih belum bisa move on ya, masih belum bisa move on dari si divine maskulin ini. Wow. Hanya saja sekarang ada kartu The Hermit ya. Saya lihat posisi si divine feminim ini sebenarnya dia masih sendirian ya sampai saat ini ya. Alias sedang dalam hermit mode, dalam keadaan kayak introspeksi diri, me time kan, berusaha untuk menyendiri, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri kan. Dan si divine feminim ini masih ada kepikiran untuk kayak mencari jalan ya, saya lihat ya. Mencari jalan gimana The Chariot ya, mesti kembali kepada si divine maskulin ya. Oke, karena dia tahu tanpa si divine maskulin ini, Ace of Swords ya, divine feminim ini berputar-putar di circle yang sama alias stuck atau mandek ya. Hatinya masih ada kepada si divine maskulin ini. Mungkin selama ini ya divine feminim ini kayak ya berusaha untuk jaim-jaim, berusaha untuk kayak ya gimana ya bilangnya ya, berusaha untuk kayak membatasi diri, jaim-jaim kan, supaya tidak terlihat sangat jelas kan, supaya jangan ibaratnya jangan menunjukkan dengan sangat jelas kalau dianya itu sebenarnya masih sayang banget kepada si maskulin ini ya. Oke, ada potensi keinginan memang The Chariot di sini ya. Feminim ini masih ingin kembali ya, masih ingin kembali kepada si divine maskulin ini. Karena memang stuck atau mandek ya, tanpa maskulin ini ya, dia tidak bisa move on, tidak bisa berpindah ke lain hati. Hatinya itu memang udah tertambat kepada si divine maskulin. Dan ada kartu the hermit mode ya. Divine feminim ini masih dalam kayak proses kontemplasi yang melihat ke dalam dirinya sendiri, apa kesalahan yang terjadi pada dirinya itu. Kenapa dirinya itu mungkin saja sampai sebucin ini ya, sebucin ini kepada si divine maskulin ya. Masih dalam proses kayak mencari-cari jawaban gitu kan guys kan, mencari setitik jalan terang gimana caranya supaya bisa balikkan gitu kan. Tapi nggak mau ditunjukkan secara langsung, secara terang-terangan di hadapan publik ya. Ini yang terlihat oleh saya melalui energi si divine feminim. Oke? Dan kita akan melihat saran dan pesan untuk divine maskulin. Ini ada kartu yang nongol keluar, Judgment ya. Divine maskulin ini disuruh lah ya untuk minta maaf ya. Oke? Divine maskulin disuruh untuk minta maaf. Datanglah ya. Ini hubungan ini masih bisa diperbaiki ya. Disuruh untuk gentleman dikit ya, guys ya. Maskulin. Oke. Gentleman dikit ya. Kalau memang pernah berbuat salah, ya memang tugas kita ini untuk meminta maaf kan. Kalau memang kesalahan itu ada di pihak kita, jangan kesalahan itu ada di pihak kita, tapi kita masih menganggap kalau kita itu nggak bersalah, kita itu benar. Nggak boleh kayak gitu ya. Makanya Judgment ini zodiak Scorpio ya. Divine maskulin dihimbau minta maaf lah ya. Minta kesempatan yang sekali lagi, karena ada kemungkinan ya bulan Agustus ini feminim masih bisa menerima si divine maskulin ya. Oke. Yang bertanggung jawab dikit lah ya. Oke, setelah beberapa orang si divine maskulin ini terkena hidayah gitu kan. Ya, alangkah baiknya dipertanggungjawabkan lah ya. Dan saran pesan untuk divine feminim, di sini ada kartu The High Priestess ya. Zodiak Cancer. Oke, gunakan naluri serta intuisi kalian ya. Naluri serta intuisi kalian, dan beberapa orang dari divine feminim ini dihimbau untuk banyak berdoa kepada Tuhan. Ngerti kan? Oke, dihimbau untuk banyak berdoa kepada Tuhan. Cobalah untuk lebih dewasa dikit, untuk lebih terbuka dikit ya. Oke, kalau memang masih merasa cinta ya nggak ada salahnya kita mengakui ya.
Kalau kita ini masih ada perasaan sayang, kita ini masih ada perasaan cinta. Karena High Priestess ini ibaratnya dari kartu udah menyarankan untuk terbuka, untuk jujur. Jangan main sembunyi-sembunyi. Kenapa saya bilang main sembunyi-sembunyi? Karena ada kartu Four of Pentacles ya guys ya, feminim ya. Cobalah lebih dewasa dikit ya. Oke, energi feminim kalian tersebut disuruh untuk lebih mature ya. Jangan kayak terlalu banyak jaim-jaim gitu, terlalu banyak menyembunyikan ya. Perasaan hati kalian tersebut mesti kayak gimana kan, oke? Dan gunakan naluri intuisi kalian, dan kalian dihimbau untuk banyak berdoa lah ya, feminim ya. Karena setiap doa kalian ini kan ibaratnya didengarkan oleh Tuhan. Tapi ingat ya, kalau kita udah berdoa atau mendoakan sesuatu, maka kita mesti bertanggung jawab ya guys ya, terhadap apa yang menjadi doa kita. Kita berdoa seseorang untuk kembali kepada diri kita, maka tanggung jawab ya, saat orang itu beneran dibawa oleh Tuhan datang kembali lagi ke dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh bersikap yang jaim-jaim, tidak boleh bersikap yang munafik lagi. Mesti terbuka ya, tidak boleh bersikap kayak jual mahal gitu ya. Kalau jual mahal, nanti ya alhasil dari alam semesta atau Tuhan juga ikutan tersinggung juga kan. Ujung-ujungnya kan, udah saya bawakan, udah kamu yang berdoa kayak gitu, begitu saya bawakan buat kamu, kamu tolak lagi. Emangnya kamu menghina saya ya? Nah kayak gitu kan. Nah, kita lihat ya, ini inisial ya. Inisial ini yang ketarik di general reading ya, bisa jadi inisial dari nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau tidak ketariknya si divine maskulin, berarti ketariknya inisial dari si divine feminim. Bisa jadi nama orang tua, nama saudara, nama tetangga, plat mobil, plat motor, atau nama alamat ya, yang ketarik ya, inisialnya tersebut ya. Jadi ya kita sesuaikan lah ya. Oke. Di sini ada kartu, di sini ada huruf A ya. Saya taruh aja di sini, nampak ya guys ya. Huruf A, huruf O, huruf P, huruf O lagi, huruf L. Ini blank ya, blank semua huruf juga bisa masuk ya. Ini ada huruf R, ada huruf X, M, J, ada P, ada D, ada M, ada N, ada blank, semua huruf juga bisa masuk di sini. Ada Q. Oke, ada blank lagi. Wah, semua huruf juga bisa masuk ya. Ada D, dodol. Oke, ada H. Ada I. Ada P. Ada R. Ada blank lagi, semua huruf juga bisa masuk ya. Ada Z. Ada O. Ada U. Ya. Ada D. Ada N. H. Z. S, K, L, T, S, V, ada E, ada blank lagi, semua huruf juga bisa masuk. Ada S lagi.
Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan koneksi soulmate ataupun twin flame ya. Saya akan jawab melalui pendulum ya. Jangan keluar dari tema yang satu ini ya guys ya. Nanti jawabannya jadi ibaratnya kayak ya nggak nyambung ya. Saya tarik napas dulu. Oke, dear pendulum, mohon menjawab pertanyaan dari para viewers ya yang berkaitan dengan seputar soulmate ataupun twin flame ya. Kalau pendulum ini bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya, bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak, memutar searah jarum jam jawabannya mungkin ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu pendulum tidak mau menjawab, tugas kalian mesti cari tahu sendiri ya. Oke, kita mulai. Pendulum mohon menjawab. Sebentar ya, ini masih belum stabil lagi ya. Oke, kalian nampak sendiri ya guys ya. Jawabannya ini maju mundur berarti jawabannya dari pendulum ini adalah iya ya. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Thank you pendulum ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian. Oke, semoga bisa berguna ya. Dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya bagi diri kalian. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca atau energi yang ketarik langsung ke satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini ya. Oke, lagi pula banyak sekali koneksi twin flame ataupun soulmate di luar sana dengan problema, masalah yang berbeda kan, nasib yang berbeda, takdir yang berbeda juga kan. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah diri kalian. Oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.